di minggu ini kita itu minggu yang lumayan spesial. Ya. Karena ada perayaan yang setiap tahunnya Indonesia rayakan, yaitu tanggal 21 April Hari Kartini. Betul. Dan kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang kurang lebih mirip seperti Kartini ya, Pendeta. Bukan hanya sekedar namanya yang bagus, namun juga karakternya bagus. Nah, ini seorang wanita yang tentu idaman para laki-laki ya. Idaman para lelaki. Wanita yang bukan saja namanya bagus, tapi karakternya bagus. Tabita itu orangnya baik, bahkan ditulis di ayat 36, dan suka memberi sedekah. Dan itu dibuktikan lewat apa? Waktu dia meninggal. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan seperti biasa, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan saat ini tentu saja aku tidak sendirian, aku sudah bersama dengan Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat walafiat. Puji Tuhan, sehat walafiat. Kalau keluarga gimana Pendeta? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya, sister? Aku belakangan ini ada batuk-batuk sedikit Pendeta, tapi puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kali ini boleh bertemu dengan Pendeta. Keluarga, puji Tuhan juga sehat-sehat sih Pendeta. Amin, puji amin. Tuhan. Nah, semoga juga teman-teman tetap sehat-sehat ya teman-teman. Dan kami juga tidak lupa dan tidak bosan-bosan ya Pendeta untuk mengingatkan teman-teman semua untuk login bersama-sama dengan kita semua dengan cara subscribe di channel dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga kalau teman-teman nih ada, ini ya Pendeta, request secara khusus nih teman-teman, tokoh Alkitab yang mau dibahas lebih lanjut bersama Pendeta Antonius kah atau mungkin narasumber yang lainnya, boleh teman-teman leave comment di bawah. Nah, Pendeta, di minggu ini kita itu minggu yang lumayan spesial. Ya. Karena ada perayaan yang setiap tahunnya Indonesia rayakan, yaitu tanggal 21 April Hari Kartini. Betul. Dan kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang kurang lebih mirip seperti Kartini ya, Pendeta. Tapi sebelum kita akan membahas tokoh Alkitab tersebut, aku mau tanya nih kepada Pendeta. Kan pasti banyak wanita dong di dalam kehidupan Pendeta. Maksudnya bukan banyak wanita, maksudnya banyak. Ya memang banyak. Pendeta dikelilingi oleh banyak wanita. Dan yang aku ingin tanyakan adalah, adakah tokoh wanita yang berdampak besar di dalam kehidupan Pendeta, tapi di luar keluarga? Karena sudah pasti ibu dan istri itu berdampak besar dong. Tapi yang aku mau tanyakan, ini di luar keluarga, adakah yang berdampak besar di kehidupan Pendeta? Iya. Jadi seorang wanita yang di luar keluarga, yang berdampak besar dalam kehidupan pribadi saya itu, bisa saya katakan dia hidup berbeda zaman dengan saya. Iya. Karena saya hanya tinggal baca tulisan-tulisan dari yang bersangkutan ini. Beliau adalah Nyonya Ellen G. White. Ya, kalau Anda perhatikan, Anda mau cari tahu siapa dia? Dia adalah seorang penulis Kristen yang terkenal di Amerika, kira-kira tahun 1900-an, 1970-an ke atas lah. Nah, tulisan-tulisannya ini banyak menginspirasi saya secara pribadi, khususnya mengenai pengetahuan rohani. Bisa di-search, Ellen Goldwhite. Ya, itu dia. Jadi berdampak luar biasa lewat tulisan-tulisannya, Pendeta. Betul. Walaupun sudah mungkin beda zaman sama Pendeta, atau bahkan sudah nggak hidup bersama-sama lagi, tapi tulisan-tulisannya berdampak besar sekali di kehidupan Pendeta secara pribadi. Ya, ini sama dengan Kartini. Oh ya, betul. Dia juga kan udah nggak ada, tapi pengaruhnya sampai hari ini tetap dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih khusus untuk wanita. Betul. Nah, kalau aku pribadi nih Pendeta, aku ada, tapi kalau mau dibilang tidak terkenal, lumayan terkenal. Ya nggak terkenal banget sih sebetulnya. Siapa sih? Itu dia adalah orang di gerejaku Pendeta. Ada namanya Kak Christy Wawor. Nah, Kak Christy Wawor ini kenapa dia berdampak sekali di kehidupanku? Karena dari kecil kita sama-sama di gereja. Dan aku tuh sempat ada satu fase di mana fase yang down sekali Pendeta. 2 tahun di kehidupanku aku down sekali. Dan Kak Christy ini
yang terus-menerus tanya kabar, tidak bosan-bosan untuk tanya kabar, bahkan mendoakan, bahkan menawarkan bantuan apa yang biasa dia lakukan supaya aku bisa menjadi lebih baik. Dan Kak Kristi kalau nonton ini, terima kasih banyak. Kak Kristi telah membuat dampak yang sangat besar di kehidupanku secara pribadi. Nah, kalau teman-teman juga ada tokoh-tokoh mungkin orang-orang di luar keluarga yang berpengaruh besar dalam kehidupan teman-teman juga boleh inspirasional juga boleh leave komentar di bawah. Siapa tahu tokoh tersebut membaca komentar tersebut. Nah, pendeta, kita akan masuk nih ke tokoh Alkitab yang mirip-mirip seperti Kartini, tapi kita harus ke next segment. Jadi teman-teman akan mengetahui tokoh siapa itu yang di Alkitab. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman, barusan ya pendeta, di segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang tokoh di luar keluarga yang berpengaruh di kehidupan kita. Tokoh wanita secara terlebih khusus. Dan kita juga sudah mention tadi bahwa kita dalam merayakan hari yang setiap tahun kita rayakan, yaitu Hari Kartini, kita juga akan membahas sedikit boleh ya pendeta tentang Kartini tersebut. Tanggal berapa Hari Kartini dirayakan? 21 April. Nah, dan ada sejarahnya juga ya pendeta, kenapa jadi tanggal 21 April. Nah, aku sudah ada contekan nih teman-teman di sini, aku coba bacakan ya. Berkat Kartini, perempuan bukan lagi sosok yang hanya berdiam di rumah, mengurus suami dan anak. Perempuan Indonesia bisa menjadi apapun dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kartini adalah pejuang emansipasi kaum perempuan. Jasanya membuat para perempuan Indonesia kini bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, berpartisipasi dalam kursi pemerintahan, atau bekerja dengan profesi tinggi dan kedudukannya setara dengan laki-laki. Untuk menghormati dan mengingat perjuangan serta jasa Kartini, pemerintah kemudian menetapkan Hari Kartini setiap 21 April. Hari Kartini mulai diselenggarakan sejak ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964. Keputusan tersebut bersamaan dengan ditetapkannya Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pemilihan 21 April sebagai Hari Kartini karena tanggal tersebut adalah hari kelahiran Kartini yang jatuh pada tahun 21 April 1879. Nah, jadi itu sedikit sejarah kenapa Kartini itu dijadikan tokoh nasional, bahkan tokoh pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Nah, jadi apa yang Yana paling ingat tentang Hari Kartini ini? Yang aku paling ingat itu ya selain dia memperjuangkan hak-haknya wanita Indonesia, pendeta, selebrasinya tiap tahun pasti cewek-cewek pakai kebaya. Terus apa lagi? Terus ada buku dari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis gelap terbitlah terang. Dan ini akan membuat kita mengingat seorang tokoh juga di Alkitab yang kita mau bahas. Siapa tokohnya? Tokohnya udah boleh spill nih pendeta? Bisa dong. Jadi kan wanita sebetulnya banyak sekali ya teman-teman di Alkitab. Tapi yang akan kita bahas di episode kali ini ialah Dorcas. Iya, siapa Dorcas? Kenal nggak? Dorcas adalah salah satu tokoh Alkitab wanita. Wanita. Nah, kita akan bahas. Dan memang Dorcas ini hanya sekali itu saja disebutkan di Alkitab dan hanya di kitab itu saja. Kitab apakah itu? Kisah Para Rasul. Jadi dia nggak ada di kitab-kitab lain ya, pendeta? Betul. Cuma hanya di Kisah Para Rasul. Betul. Mari kita langsung ke ayatnya. Pendeta. Terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Jadi supaya bervariasi kita gantian lah baca-baca ayatnya. Boleh pendeta, boleh. Jadi Yana satu ayat, saya satu ayat sampai kita selesai. Pendeta. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Dengan judul perikop, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 38, Lida dekat dengan Yope.
Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Lalu ayat 42, ayat yang terakhir, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, itulah kisah dari Dorcas atau yang disebut Tabita. Nah, saya ingin bahas sedikit arti nama Dorcas. Dorcas dari bahasa Yunani tadi ya, ya Dorcas juga namanya. Namun setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris, Dorcas itu artinya gazelle. Gazelle. Apa itu gazelle? Gazelle itu kalau di Indonesia sih rusa ya pendeta. Padahal sebenarnya beda. Ya, jadi sejenis varietas rusa. Namun bedanya gazelle dengan rusa, kalau bahasa Inggrisnya rusa itu kan deer. Ada juga karibu, ada juga impala. Jadi ada gazelle, karibu, impala, deer. Itu sama-sama rusa. Kalau terjemahan ke bahasa Indonesia. Namun kalau gazelle ini bedanya dengan rusa-rusa yang lain, dia punya sepasang tanduk, ya, sepasang tanduk, dan itu tanduknya tidak bengkok-bengkok dan tidak bercabang. Nah, itu gazelle. Dan ini menunjuk kepada rusa atau gazelle yang ukurannya tidak sebesar rusa-rusa yang lain. Dia lebih kecil. Jadi mungkin kita bisa bilang seperti kijang kali ya. Oh, oke. Iya. Kijang juga sebenarnya kan seperti rusa juga. Hanya kalau kita di Indonesia, kijang memang lebih kecil dari rusa-rusa yang lain. Nah, lebih jauh, bukan hanya sekedar namanya yang bagus, Tabita atau Dorcas, namun juga karakternya bagus. Nah, ini seorang wanita yang tentu idaman para laki-laki ya. Idaman para lelaki. Wanita yang bukan saja namanya bagus, tapi karakternya bagus. Jadi menurut bacaan kita tadi, apa karakternya yang bagus yang Yana dapatkan? Tabita itu orangnya baik, bahkan ditulis di ayat 36, dan suka memberi sedekah. Iya. Perempuan itu banyak sekali, bukan hanya memberi, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi ini bukan cuma ngasih duit ya, tapi berbuat baik juga. Dan itu dibuktikan lewat apa? Waktu dia meninggal. Ya, waktu dia meninggal, dia ditangisi oleh siapa yang menangisi mereka ini? Janda-janda. Semua janda, ya bayangkan. Kalau berbicara janda ini tentu mereka yang perlu mendapat perhatian khusus ya. Kalau duda gimana ya? Apakah duda juga perlu mendapatkan perhatian khusus? Beda dengan janda, pada hakikatnya pada masa ketika kisah ini ditulis, para janda itu tidak seperti para duda. Kalau duda mereka masih bisa bekerja dan sebagainya. Karena ya maaf kata waktu itu seakan-akan wanita itu dipandang sebelah mata dalam hal pekerjaan. Sehingga yang lebih banyak bekerja adalah para pria. Meskipun duda berarti mereka bisa bekerja dan selanjutnya bisa memenuhi segala kebutuhan hidup. Kalau janda, kita ingat kisah tentang Naomi yang harus bekerja itu Ruth karena masih muda. Janda ini lebih kepada mereka yang sudah tidak dapat lagi menolong diri mereka sendiri. Ada juga ya yang berkata, kalau janda kaya nggak usah ditolong, ya kan? Tapi kalau janda miskin, nah itu yang perlu ditolong. Dan sepertinya janda-janda yang ditolong oleh Dorcas ini adalah memang mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, lebih jauh, Dorcas meninggal. Iya, Dorcas meninggal dan saya ingat pepatah mengatakan
Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Atau apa ya? Selain nama, segala hal baik yang pernah dilakukan. Dan ini berbicara tentang amal ibadah. Iya. Bagaimana agama atau keyakinan kita diperkenalkan kepada orang di sekitar lewat perbuatan kita. Saya pikir orang tidak akan tanya, kamu agama apa? Iya. Ya kan? Betul. Kamu keyakinannya apa? Tapi orang akan tanya, hal baik apa yang sudah kamu lakukan? Ya. Hal baik apa yang sudah Yana lakukan? Nah, yang paling menarik, ketika Dorcas meninggal, hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal dia adalah mengutus seseorang untuk pergi ke Yope dan memanggil siapa? Petrus. Petrus. Kenapa mereka panggil Petrus? Karena mereka berpikir, mereka berpikir paling tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Petrus untuk menolong Dorcas. Padahal Dorcas sudah mati ya. Kalau Yana di posisi orang yang disuruh pergi ini, mau nggak Yana pergi? Saat ini ya Pendeta, saat ini kayaknya enggak sih Pendeta. Ya ngapain lagi kan? Iya, ngapain lagi, betul. Dorcas sudah mati. Ya artinya sudah game over lah. Ya sudah selesai. Dia akan tinggal kenangan. Tetapi luar biasanya, saking baiknya ini orang-orang yang diutus untuk pergi tetap pergi. Dan mendapatkan Petrus. Bahkan yang lebih luar biasa, Petrus mau juga untuk datang dan menemui mayat dari Dorcas. Setelah Petrus sampai, apa yang dilihat? Janda-janda itu menangisi mayat dari Dorcas. Dan yang paling menarik, janda-janda itu bukan hanya sekedar datang menangisi, tapi mereka juga membawa semua baju dan pakaian yang pernah dibuat oleh Dorcas untuk mereka. Jadi saya pikir seorang sosok Dorcas ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa buat orang-orang di sekitarnya, sehingga ketika dia meninggal, dia bahkan ditangisi oleh banyak janda. Saya pikir bukan cuma janda yang ada di situ ya, pasti ada juga orang-orang lain. Namun yang disebutkan oleh Alkitab adalah semua janda datang. Anda bayangkan kalau satu Jakarta menangisi seorang Dorcas dan mereka mulai datang dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, datang ke situ. Ini akan jadi tempat di mana banyak orang ada di situ dan menangis. Saya teringat juga ada juru tangis bayaran. Anda pernah dengar kisah itu? Juru tangis bayaran. Tapi ini bukan juru tangis bayaran. Ini mereka yang memang datang untuk menangisi Dorcas yang sudah meninggal. Melihat itu, ayat 40 mengatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, Gazel, Kijang atau rusa, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Nanti kita akan bahas kenapa Tuhan mengizinkan Dorcas dibangkitkan kembali. Nah, selanjutnya lebih jauh yang perlu kita ketahui tentang Dorcas ini, bahkan namanya dijadikan suatu departemen. Iya kan? Betul. Satu departemen di gereja. Dengan nama departemennya juga departemen apa? Dorcas. Nah, jadi departemen Dorcas ini seperti yang juga dilakukan Dorcas, menolong orang-orang yang bukan hanya ada di dalam gereja, tetapi juga masyarakat sekitar dengan memberikan pakaian-pakaian. Ya, jadi lewat catatan kisah hidup Dorcas ini, sehingga dijadikan departemen. Dan pengaruh masyarakat pada hari ini yang mau mendonasikan pakaian. Saya teringat waktu ada terjadi badai Seroja di NTT lalu. Nusa Tenggara Timur itu tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah. Dan pada waktu itu karena terjadi bencana itu, ini seperti banjir bandang. Semua rumah, semua tempat tinggal itu tenggelam dengan banjir bandang. Banyak yang tidak punya rumah. Jadi apa yang terjadi? Walaupun ada juga yang selamat, ada juga yang mati. Yang selamat ini kan butuh pakaian. Dan pada saat itulah didengungkan bahwa masyarakat di NTT
membutuhkan pakaian. Dan kami satu Jumat memberikan pakaian itu sampai berbal-bal. Dan digunakanlah transportasi pada waktu itu dari TNI untuk mengirimkan pakaian itu ke mereka. Dan itu semua yang mengumpulkan adalah Departemen Dorcas. Jadi apa yang dilakukan oleh Dorcas di sini berdampak sampai pada hari ini. Sampai ada nama departemennya, Departemen Dorcas. Nah, kalau Yana sendiri apa yang Yana dapatkan dari kisah Dorcas ini? Aku bener dari tadi tuh jadi berpikir, terkadang kita tuh di dalam kehidupan kita seringkali karena kesibukan ya pendeta. Kesibukan, ya kita memang di dalam dunia ini selama kita masih hidup memang banyak cita-cita yang harus kita kejar. Banyak goals-goals yang kita punya, rencana-rencana yang kita punya. Tapi terkadang kita lupa bahwa pada akhirnya kita akan mati. Dan kita tidak akan pernah tahu seberapa lama waktu kita ada di dunia ini. Betul. Dan kisah Dorcas ini tuh tadi betul-betul aku ingat-ingat terus sudah apa saja yang aku lakukan di dalam kehidupanku. Perbuatan baik apakah yang sudah mungkin boleh menjadi pengaruh yang baik buat di sekitar. Jadi suatu pengingat kembali ya pendeta, bahwa di dalam kehidupan, di dalam kesibukan kita, janganlah lupa untuk berbuat baik, berbuat sedekah mungkin, ataupun mungkin pendeta kita mungkin nggak punya terlalu banyak hal yang kita punya dalam kehidupan kita. Mungkin hanya senyum atau apapun yang kecil yang adalah suatu perbuatan kebaikan dalam kehidupan kita yang bisa kita lakukan sehari-hari, itu baiklah kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita supaya ya kita nggak lupa bahwa kita semua tuh menuju ke sana, menuju kematian. Hal yang absolut di dunia ini hanya kematian, itu yang pasti di dalam dunia ini. Dan lagi-lagi pendeta, kisah Dorcas ini benar-benar mengingatkanku kembali apa aja sih yang udah aku bikin dalam dunia ini, kebaikan apa yang sudah aku buat. Ya, kalau aku sih itu sih pendeta, banyak jadi merefleksi diri pendeta. Ya, jadi sama seperti hari yang dirayakan saat ini, Hari Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Saya pikir sama seperti Dorcas. Habis gelap, dia mengalami kematian. Dan oleh karena Tuhan melihat masih butuh, maka dia dibangkitkan. Jadi terbitlah terang. Lebih jauh, sosok Dorcas ini sebagai seorang wanita, dia juga memberikan kontribusi yang luar biasa ya. Seperti yang saya katakan tadi, sampai ada Departemen Dorcas dibuat untuk menolong mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi pengaruh Dorcas sampai pada hari ini. Begitu juga dengan pengaruh dari Kartini. Meskipun mereka ini sudah meninggal ya, sudah berada di alam yang berbeda dengan kita. Maksud saya sudah di dalam kubur. Tetapi pengaruh perbuatan baik mereka sampai hari ini dikenang. Saya pikir seperti yang Yana katakan tadi ya, saya juga mau dong ya dikenang sebagai orang yang baik dan memberikan sedekah. Ya meskipun tidak semua manusia hanya baiknya saja yang dikenang ya, ada juga mungkin hal-hal negatif, tapi tentu kita mau agar kita hal-hal lebih baiknya yang dikenal. Tadi kan Yana bilang, mati itu adalah hal absolut kan, semua akan mati. Tapi saya juga ingat firman Tuhan mengatakan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, ada juga yang tetap hidup. Tapi ya kita tidak tahu ya kapan kita mati. Bahkan kedatangan Yesus pun kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Jadi selama hidup, berbuat baiklah dan berilah sedekah sama seperti Dorcas. Itu dia. Ya, dan ada juga nih pendeta, maksudnya kita kan menuju ke kematian itu pendeta. Menuju ke kematian, dampak mana nih yang kita mau pilih? Kalau Dorcas di sini, dia mau memberi dampak dengan berbuat baik. Bahkan sampai pendeta juga sudah jelaskan, banyak sekali kebaikannya. Jadi bukan cuma 1-2 kali. Dalam sepanjang kehidupannya Dorcas, itu banyak sekali dia berbuat baik dan juga memberi sedekah. Nah, pendeta juga sudah sampaikan bahwa di kehidupan kita itu kita punya dampak, entah itu buruk, entah itu baik. Dampak mana yang mau kita tinggalkan selama kita hidup, itu yang paling terpenting sih pendeta. Ya itu tadi, nama kita tuh ketika kita ingat nama Yana, kira-kira apa ya yang teringat? Atau kalau Dorcas di sini kan kita langsung teringat bahwa dia itu orang yang baik, orang yang suka berbuat sedekah. Kalau kita ingat tentang Kartini adalah seorang wanita yang mau memperjuangkan hak-hak dari wanita Indonesia. Nah, balik lagi, satu pelajaran penting bagi kehidupan kita,
mau dampak apa yang kita tinggalkan bagi orang-orang di sekitar kita selama kita hidup, entah itu dampak baik atau dampak buruk, semuanya kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing. Betul. Dan pendeta sudah sempat bilang bahwa ada alasan kenapa Dorcas itu dibangkitkan kembali. Betul. Tapi kita harus stop sejenak ya pendeta. Kita akan bahas topik tersebut di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook, What's on Your Mind? Nah teman-teman, barusan kita sudah membahas ya dari ayat ya, dari Alkitab ya pendeta, dari Alkitab mengenai Dorcas. Dan di sebelumnya, pendeta juga sempat bahas bahwa ada alasan kenapa Dorcas dibangkitkan kembali. Betul. Nah sekarang pendeta kita akan bahas Dorcas dari sisi yang mana nih pendeta? Oke, selanjutnya kita akan bahas Dorcas dari sisi tentang komentar seseorang penulis Kristen yang terkenal, yang saya katakan tadi, Ellen G. White. Dan dalam satu bukunya, buku yang dia tulis ya, Kisah Para Rasul, dia menyebutkan kenapa Dorcas itu begitu berpengaruh kepada masyarakat sekitarnya. Namun ya sebelum kita ke situ, mari kita lihat satu persatu. Jadi ada 3 kutipan yang akan kita bahas. Silakan, Yana, kutipan yang pertama. Dari buku Kisah Para Rasul, tapi berbeda dari yang Alkitab ya pendeta. Betul. Yaitu yang ditulis oleh Ellen G. White, halaman 90. Di Yope, dekat Lida, hiduplah seorang perempuan bernama Dorcas yang perbuatan baiknya telah membuatnya sangat dikasihi. Ia adalah murid Yesus yang sangat berharga dan hidupnya dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ia tahu siapa yang membutuhkan pakaian yang nyaman dan siapa yang membutuhkan simpati, dan ia dengan bebas melayani orang-orang miskin dan yang sedang berduka. Jari-jarinya yang terampil lebih aktif daripada lidahnya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau Yana baca di kalimat terakhir, jari-jarinya yang terampil lebih aktif daripada lidahnya. Itu apa yang Yana dapatkan di situ tuh? Ya, kalau bahasa Manado ya benar ada tuh sebutan Carlota, atau bahasa Indonesianya mungkin gosip, cerewet, gosip ya itu pendeta. Jadi ya dia lebih banyak berbuat daripada ngomong doang pendeta. Iya, lebih banyak menggunakan jari-jarinya untuk membuat pakaian daripada ngomong. Ya memang sih susah dapat wanita yang lebih kurang ngomongnya daripada bekerjanya, tapi ada ya. Ada. Amin. Iya. Kalau ya tipe bagaimana ya? Semoga banyak ngomongnya tapi ada dampaknya pendeta. Gitu ya. Semoga. Lalu pendeta? Dan seperti yang saya bilang di awal bahwa wanita seperti ini adalah idaman para lelaki. Ya, kenapa? Karena kerjanya lebih banyak daripada ngomongnya. Jangan seperti NATO ya. No action, talk only. Iya, betul. Oke. Itu kira-kira kutipan yang pertama yang dijelaskan. Dan yang menarik, ia tahu siapa yang membutuhkan pakaian yang nyaman dan siapa yang membutuhkan simpati. Dan ia dengan bebas melayani orang-orang miskin dan yang sedang berduka. Jadi kita juga perlu memiliki, ini yang dikenal dengan spiritual discernment. Apa itu spiritual discernment? Suatu karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat membedakan mana orang yang katanya membutuhkan pakaian yang nyaman, siapa yang membutuhkan simpati, dan dengan bebas melayani orang-orang miskin dan yang sedang berduka. Jadi bahasa yang bisa kita gunakan adalah kita tahu menempatkan diri kita pada posisi orang yang mau kita tolong. Itulah yang disebut dengan simpati. Atau yang lebih dikenal dengan empati. Nah, empati ini lebih luar biasa lagi. Dia bukan hanya tahu menempatkan dirinya pada posisi orang yang mau ditolong, tetapi dia juga tahu bagaimana pikiran dan perasaan orang yang perlu dia tolong. Jadi, ibaratnya kalau simpati itu ya, kasihan kamu ya, aduh kasihan banget. Itu simpati. Tapi kalau empati, saya merasakan dan turut mengalami apa yang kamu alami. Apa yang bisa saya bantu untuk meringankan masalah, kesedihan, atau duka yang sedang kamu alami. Bahkan kadang-kadang orang yang memiliki empati tinggi seperti Dorcas ini, dia tidak ada ngomong, dia langsung kerjakan apa yang dia bisa bantu. Nah itulah
Itulah makanya jari-jarinya lebih terampil ya pendeta, lebih Betul. aktif daripada lidahnya. Betul. Nah pendeta, tapi ini mohon maaf agak sedikit di luar konteks mungkin pendeta. Nggak apa-apa. Seringkali kan kita ini di zaman yang sudah modern ya pendeta. Seringkali banyak kebaikan-kebaikan itu pendeta intensinya berbeda. Intensinya lebih karena ada kamera nih di depan. Jadi Perhatiannya maksudnya. perhatian intensi Atau awalnya, motifnya itu berbeda dari awal. Motif modus. Motif modus. Ya. Karena ada berbuat baik, karena ada kamera baru mau berbuat baik. Kira-kira kalau itu gimana, pendeta? Itu mah bukan kebiasaan itu. Itu sesuatu yang dibuat-buat atau yang istilah lainnya berpura-pura. Berpura-pura ya, pendeta. Iya, itu tidak genuine. Tidak genuine. Jadi artinya apakah itu boleh dipraktekkan, pendeta? Hal itu, maaf kata ya, Alkitab katakan itu seperti orang munafik. Dan itu tentu kita tidak mau contohkan itu. Yeah. Kita mau yang memang dari hati, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tabiat atau karakter. Seperti Dorcas ini ya? Iya, dan itulah yang Tuhan juga inginkan. Di mana karakter itu seperti Yesus. Yesus nggak pernah berpura-pura. Kalau memang dia nggak suka, dia bilang saya nggak suka. Kalau dia suka, dia akan bilang saya suka. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi diingatkan kembali kepada kita juga semua, kalau mau berbuat baik saja, jangan ada kalau ininya butuh pengakuan, butuh diketahui, atau dalam tanda kutip pendeta ada udang di balik batu. Kita boleh langsung ke next kutipan ya pendeta? Ya, silakan. Masih di buku yang sama, Kisah Para Rasul halaman 90. Pada waktu itu terjadilah bahwa ia jatuh sakit lalu mati. Jemaat di Yope menyadari kehilangan mereka dan mendengar bahwa Petrus berada di Lida. Orang-orang percaya mengirim utusan kepadanya. Mereka menginginkan dia supaya ia tidak menunda-nunda lagi untuk datang kepada mereka. Maka bangkitlah Petrus dan pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia sampai, mereka membawanya ke ruang atas. Dan semua janda berdiri di dekatnya sambil menangis dan memperlihatkan mantel dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas ketika ia bersama-sama dengan mereka. Mengingat kehidupan pelayanan yang telah dijalani Dorcas, tidak mengherankan jika mereka berkabung, sampai-sampai air mata mereka jatuh ke tanah liat yang tidak bergerak itu. Oke, kalau Yana perhatikan kalimat terakhir, ya. Sampai-sampai air mata mereka jatuh ke tanah liat yang tidak bergerak itu. Itu bahasa Inggrisnya, their tears fall unto that inanimate clay. Inanimate clay itu yang diterjemahkan tanah liat yang tidak bergerak itu. Kenapa tulisan ini merujuk kepada inanimate clay atau tanah liat yang tidak bergerak itu? Karena pada dasarnya manusia waktu diciptakan Tuhan itu dari debu tanah. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian 2 ayat 7, saya kutip langsung saja. Di situ Tuhan katakan lewat firman-Nya bahwa manusia itu adalah diciptakan dari debu tanah, dibentuk ya oleh Tuhan, tangan Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan hembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Ya, jadi rumus makhluk hidup itu adalah ketika debu tanah dan plus nafas hidup yang dari Tuhan, maka jadilah makhluk hidup. Nah, jadi ketika manusia mati, ini kita bisa rujuk lagi ke dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Saya kutip langsung saja. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, ketika manusia mati, debu kembali kepada debu. Dan roh atau nafas hidup yang diberikan Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi ketika kutipan ini mengatakan demikian, benar. Ketika manusia mati, itu seperti tanah liat yang tidak bergerak. Nah, lebih jauh, yang luar biasa dari kutipan ini adalah bahwa hadirnya Petrus di situ. Nah, apa yang saya mau tekankan bahwa kita harus mengingat Tuhan. Bukan hanya pada saat kita berduka seperti ini, tetapi dalam saat-saat yang lain. Ingat Tuhan. Dan di sini yang menariknya, jemaat di Yope menyadari kehilangan mereka. Kadang-kadang kita memang harus kehilangan sesuatu baru kita sadar. Karena kalau masih ada kita tidak sadari itu. Take it for granted. Iya, take it for granted. Dan memang saat kita kehilangan itulah atau saat kita mengalami sesuatu yang luar biasa, baru kita ingat Tuhan. Tapi luar biasanya Tuhan, Dia tetap mau menolong. Lebih jauh, ternyata
Dorcas adalah seorang anggota jemaat yang setia. Ingat, bukan hanya setia, dia adalah seorang yang banyak berbuat baik dan banyak memberi sedekah. Jadi sebenarnya kata kunci untuk kita dapat sentiasa diingat adalah jadi orang baik dan banyak memberi. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 20, ya ini tambahan Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, itu tambahan-tambahan saja ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, selanjutnya. Kutipan selanjutnya masih di buku yang sama. Hati sang rasul tersentuh oleh simpati ketika ia melihat kesedihan mereka. Kemudian sambil menyuruh teman-teman yang menangis itu keluar ruangan, ia berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk memulihkan Dorcas ke dalam kehidupan dan kesehatan. Sambil berpaling kepada mayat itu, ia berkata, "Tabita, bangunlah." Dan ia membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia pun duduk. Dorcas telah memberikan pelayanan yang besar kepada gereja, dan Allah berkenan membawanya kembali dari negeri musuh, agar keahlian dan tenaganya masih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga melalui perwujudan ini, dengan kuasanya, perjuangan Kristus dapat dikuatkan. Nah, tadi kan saya bilang, apa alasannya? Kutipan ini menjawab. Dorcas telah memberikan pelayanan yang besar kepada gereja, dan Allah berkenan membawanya kembali dari negeri musuh. Negeri musuh ini maksudnya kematian ya. Iya. Agar keahlian dan tenaganya masih dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga melalui perwujudan ini, dengan kuasanya perjuangan Kristus dapat dikuatkan. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan masih memandang Anda dibutuhkan dalam suatu misi yang perlu Anda selesaikan, you are immortal. Apa artinya immortal? Akan terus hidup. Tetapi kalau sudah ada diselesaikan misinya, your mission is accomplished, then it is sudah waktunya untuk kamu diistirahatkan. Namun dalam kisah Dorcas, seperti yang kita rayakan saat ini, hari Kartini, setelah gelap terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah yang dialami oleh Dorcas. Dia mengalami kematian, dan selanjutnya karena Tuhan memandang masih berguna, dia ini untuk pekerjaan Kristus, pekerjaan Tuhan, dia dibangkitkan kembali. Amin. Ya. Pendeta, ini mungkin agak keluar konteks sedikit. Cuman pelajaran dari Dorcas ini, apalagi yang terakhir, Pendeta, itu mengingatkan kembali kepada aku karena aku sudah melewati masa-masa itu. Oh, baru tahu ini. Ada masa-masa di mana aku merasa tidak berguna. Aku merasa seperti kayak nggak ada tujuan gitu dalam hidup. Atau dalam bahasa kerennya quarter life crisis, Pendeta. Oh, itu apa artinya tuh? Krisis seperempat abad. 25 tahun kan, Pendeta, baru umur 25 tahun, jadi ada krisis-krisisnya. Jadi kayak merasa, kok kehidupanku gini-gini aja, kok kayaknya nggak ada tujuan, nggak ada hal yang baik gitu dari kehidupanku. Dan seperti yang Pendeta sudah sampaikan, bahwa Dorcas itu kembali dibangkitkan karena Tuhan mau perbuatan baik dia itu terus berjalan, masih berjalan. Dan mungkin juga ada teman-teman menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Mungkin juga ada teman-teman yang saat ini ada di fase yang telah aku lewati, yaitu belum nggak tahu apa yang harus teman-teman lakukan, berasa seperti kehidupan ini tuh hampa gitu. Percayalah bahwa di dalam kehidupan kita diciptakan, kita dibiarkan hidup, Tuhan biarkan hidup karena kita punya tujuan tersendiri. Mengizinkan hidup, karena Tuhan punya tujuan tersendiri buat kita masing-masing secara pribadi. Tuhan mau menggunakan kita asal kita pun mau untuk datang ke Tuhan. Jadi kalau teman-teman Facebook mungkin merasa down saat ini karena tidak seperti kok kayaknya nggak ada gunanya ya aku hidup di dunia ini. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku cuma bisa ini. Atau mungkin Tuhan aku nggak tahu apa yang bisa aku lakukan. Tunjukkan kepada aku apa yang aku harus lakukan di dalam kehidupanku. Supaya di dalam kehidupan kita boleh mempunyai dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita seperti Dorcas. Dorcas yang bisa dia lakukan mungkin membuat baju, dan akhirnya dengan itulah dia memberi sedekah kepada orang-orang di sekitarnya. Dan biarlah juga ya Pendeta, ini sih aku lumayan jadi banyak refleksi diri.
ternyata di kehidupan kita itu we are meant to do something. God made us for a reason. Jangan lupakan itu. Aku itu pendeta. Iya. Ya, dan tapi pendeta, kita sebetulnya masih banyak ya yang bisa kita bahas dari Dorcas ini, tapi kita harus berhenti pendeta. Kita sudah harus ke kesimpulan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya teman-teman. Kita akan menuju ke kesimpulan di next segment. Tetap di Faithbook. Login lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Nah, pendeta tadi sudah banyak ya pendeta pelajaran-pelajaran dari Dorcas dan juga Kartini yang sudah kita bahas. Tapi di segmen terakhir ini kita akan sama-sama bicara tentang kesimpulan dari episode kali ini. Kalau dari aku dulu ya pendeta, seperti biasa. Silakan. Kalau dari Ladies aku, first. Ladies first. Okay. Kalau dari aku secara pribadi ada dua pendeta. Kisah tentang Dorcas ini yang mengajarkanku kembali bahwa di kehidupan kita ini kita nggak pernah tahu kapan waktu kita akan diizinkan oleh Tuhan hidup. Jadi jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan berbuat sedekah kepada teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Siapapun. Yeah. Dan yang kedua, God made us for a reason. Ada alasan dibalik kita hidup sekarang ini. Asalkan kita mau datang ke Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita itu bermakna dan berdampak baik buat orang-orang di sekitar. Nah, kalau dari pendeta? Ya, jadi seperti yang Yana bilang tadi, selama masih ada alasan untuk Tuhan pakai Anda. Kalau kita lihat kisahnya dari Dorcas tadi, karena perbuatan baiknya, keterampilannya, keahliannya masih dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan membangkitkan dia. Ya kan? Jadi kalau Tuhan memandang masih butuh Anda dalam pekerjaan Tuhan ini, pekerjaan pelayanannya, maka Anda akan tetap immortal ya, akan tetap hidup. Namun kalau tidak, maka Tuhan akan katakan, syabas hai hambaku yang setiawan, sudah selesai tugasmu, maka aku istirahatkan dirimu. Itu satu. Yang kedua, dalam kehidupan, sebagaimana Dorcas, dia ngomongnya kurang, kerjanya banyak. Ya, kita harus jadi seperti itu. Lebih banyak bekerja daripada ngomong. Tapi ya, dalam kodrat seorang Dorcas, dia meskipun wanita yang kita kenal lebih banyak ngomong, tapi sebanding, bahkan lebih banyak pekerjaan yang dilakukan daripada ngomongnya. Itu kalau dari saya. Oke, pendeta. Pendeta boleh tutup pelajaran kita dengan doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pelajaran tentang Dorcas, di mana pada hari Kartini ini kami mengingat bahwa setelah gelap terbitlah terang. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah membangkitkan kembali Dorcas dari kematian oleh karena ada pengaruh yang baik, keterampilan, keahlian yang perlu untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga Tuhan mengizinkan Dorcas untuk bangkit kembali dari kematian. Meskipun setelah itu tidak ada catatan Alkitab lagi tentang kehidupan Dorcas, namun kami percaya dia juga tetap mengalami kematian kembali dan akan kembali dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Selama kami hidup di dunia ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang bahkan pribadi yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan banyak orang yang diberkati lewat kehidupan dan pekerjaan kami. Banyak orang yang dipersiapkan bagi kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memenuhi masing-masing kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh berdaya guna dalam pekerjaan pelayanan Kristus selama kami masih ada di dunia ini. Biarlah berkat ini boleh menjadi bagian kami yang ada di studio, bahkan semua pemirsa Hope Channel yang sedang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah kami dimanapun kami berada, agar kami juga boleh terus menjadi saluran berkat kepada siapapun. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Antonius untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Amin. Dan teman-teman, kami juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk like, comment, dan juga subscribe di Facebook ini, dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Dan teman-teman, kembali lagi ya, kalau teman-teman punya tokoh Alkitab yang secara request teman-teman ingin bahas, jangan lupa juga leave komentar di bawah. Dan oh ya, Pendeta, di YouTube tuh suka ada
logo lonceng. Iya. Jangan lupa teman-teman aktifkan supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Fakebook. Demikian saja ya episode kita kali ini, teman-teman. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah, selamat Hari Kartini.